Yang kami hormati guru-guru kita, Habib Hussein bin Zain Al-Idrus, sahabat kami Al-Habib Rabi Fatihin Al-Idrus, dan juga Sahibul Bait. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, ditetapkan dalam iman, Islam dan istiqomah sehingga bisa terus membimbing kita semua sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini diadakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Dan sudah menjadi sunnatullah, siapapun yang hidup di atas dunia tidak akan bisa kekal. Orang baik tidak bisa berlama-lama di dunia, begitupun orang buruk juga tidak bisa lama di dunia. Orang kaya tidak bisa lama, orang miskin apalagi. Orang sehat tidak bisa lama, orang sakit apalagi. Kenapa tidak bisa lama? Karena memang kita tidak diciptakan untuk berlama-lama di dunia. Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia ini diciptakan untuk kalian, sedangkan kalian wahai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menghadap Allah di akhirat. Maka hidup di dunia ini merupakan ujian bagi manusia. Apa itu ujian? Ujian yang merupakan agama. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat siapa yang terbaik amalnya di antara hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an Allah taala menceritakan man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa orang yang di dunia beramal saleh, baik dari kalangan laki-laki ataupun wanita, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kehidupan yang thayyibah, yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di dunia dia bahagia, nanti di akhirat akan diganjar, diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila seorang hidup di atas dunia mengabaikan perintah Allah, tidak ingat kepada Allah, maka Allah akan berikan kehidupan yang sempit. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang hidup di dunia lupa daripada mengingat Allah, durhaka kepada Allah, maka akan diberikan kesempitan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, walaupun di dalam kobaran api dia tetap bisa mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Orang beriman seperti Nabi Yunus alaihi salatu wassalam berada dalam perut ikan tetap bisa mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tetapi lihatlah musuh daripada Musa alaihi salatu wassalam, yakni Fir'aun laknatullah alaih, berada di dalam istana yang begitu besar, tapi karena dia tidak ingat kepada Allah, durhaka kepada Allah, maka hari-hari dia dipenuhi dengan mimpi-mimpi yang buruk. Bahkan saking takutnya kepada mimpi, sampai dia bunuh anak-anak laki-laki kecil yang tidak bersalah dan tidak berdosa. Ini sebab kenapa? Karena ketika dia hidup, dia lupa kepada Allah, lalai kepada Allah, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa itu agama? Agama itu adalah apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah selama 23 tahun. Itulah agama. Apa saja yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW selama 23 tahun, itulah agama. Jadi agama bukan hanya salat. Salat adalah bagian daripada agama. Akhlaknya Rasulullah, bagaimana budi pekertinya Rasulullah, bagaimana cara berdagang Rasulullah, cara berjalan Rasulullah, cara berakhlak Rasulullah, cara bermuamalah Rasulullah, cara semua yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya, itulah agama. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita di dalam Al-Qur'an surah Thaha. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam bekal-bekal supaya bisa sukses mengarungi kehidupan daripada mengamalkan agama. Ini diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bekal yang pertama adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Innani anallah, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa, fa'budni wa aqimis salah li dzikri.
Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi bekal yang pertama untuk sukses menjalani kehidupan di atas dunia, memiliki keyakinan yang benar kepada Allah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan keyakinan ini kita bawa sampai mati menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Dengan bagaimana kita mendirikan salat sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Dan sejuknya mataku ada di dalam melaksanakan salat. Guru kami Syekh Uzair Taifur Abdillah sering mengatakan tanda salat makbul, salat diterima tandanya adalah ketika selesai salat hati kita menjadi gembira. Ketika selesai salat hati kita menjadi lapang, hati kita menjadi riang, hati kita menjadi gembira. Semua masalah seolah sirna ketika kita sudah selesai melaksanakan salat. Inilah tanda salat kita makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumpek-sumpek kita semua hilang, masalah kita seolah hilang. Karena apa? Karena kita telah berhadapan dengan Allah, Sang pemilik masalah yang menciptakan masalah. Dengan kita mengadukan segalanya kepada Allah, maka semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan adab kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Qala hiya 'asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Musa, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Hanya satu pertanyaan saja. Nabi Musa alaihi salatu wassalam menjawab, "Qala hiya 'asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra." Padahal pertanyaan Allah Subhanahu wa taala hanya satu saja, apa yang ada di tanganmu? Kalau Nabi Musa menjawab hanya tongkat, selesai. Karena pertanyaannya hanya satu. Akan tapi Nabi Musa ingin mengajarkan kepada kita, kalau di hadapan Allah bicaralah yang banyak. Atau dalam kata lain, kalau di hadapan Allah berdoalah dengan doa yang panjang sehingga menampakkan kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Ini adalah tongkat saya yang dengannya saya bisa bersandar, yang dengannya saya mencari makanan untuk kambing-kambing saya, dan masih banyak lagi manfaat yang bisa dihasilkan dengan tongkat ini. Nabi Musa ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika kita berhadapan dengan Allah, banyak-banyaklah berikan permintaan kepada Allah. Dalam ketika kita berdoa, semua hajat kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Musa ingin mengajarkan adab kita dalam berdoa dan berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Qala alqiha ya Musa." Wahai Musa, lempar kau punya tongkat. Fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa, "Wahai Musa, lempar kau punya tongkat." Maka tiba-tiba tongkat tadi berubah menjadi ular yang begitu besar. Apa yang dilakukan oleh Musa? Nabi Musa lari. Nabi Musa lari. Kenapa lari? Karena Nabi Musa ingin menampakkan kelemahannya sekali lagi di hadapan Allah. Maka itulah seorang hamba kalau berhadapan dengan Allah, tampakkan kelemahan kita, dosa-dosa kita. Maka senantiasa kita mengatakan, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Di hadapan Allah, bagaimana Nabi Ayub alaihi salatu wassalam berdoa, "Rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin." Ya Allah, aku dalam keadaan sakit. Begitu juga Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdoa, "Rabbi inni maghlubun fantasir." Ya Allah, aku sudah kalah. Maka siapapun, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan Allah, "Allahumma ilaika ashku du'afa quwwati wa qillata hilati." Berhadapan dengan Allah, diadukan segala kelemahannya, diadukan segala keluh kesahnya. Inilah akhlak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita berhadapan di hadapan manusia, contohlah bagaimana akhlak Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika di hadapannya ada lautan, di belakangnya ada pasukan Fir'aun yang mengejar. Di hadapan manusia, Nabi Musa tidak tampakkan kelemahannya. Yang dihadapkan, yang ditampakkan adalah kekuatannya. "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdi."
Tidak, sekali-kali tidak mungkin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah bersama saya. Di hadapan Allah tampakkan kelemahan kita, di hadapan manusia tampakkan kegagahan kita. Maka inilah ciri-ciri daripada orang yang beriman. Di hadapan Allah kita menjadi seperti anak kecil yang meminta merengek kepada Allah. Namun di hadapan manusia kita seolah menjadi jawara-jawara sejati. Jangan dibalik. Di hadapan manusia kita mengemis, tapi di hadapan Allah kita tidak mau sujud. Maka kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu makalah Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, ulama'u ummati ka anbiya'i Bani Israil. Ulama di kalangan umatku ini seperti nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Maka salah seorang ulama, sering kami diceritakan, salah seorang ulama, kalau tidak salah Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala pernah bermimpi. Beliau bermimpi bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena muskil dengan pernyataan beliau ini. Ulama'u ummati ka anbiya'i Bani Israil. Ulama di kalangan umatku ini seperti nabi-nabi di kalangan Bani Israil. Muskil. Maka Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah taala bermimpi. Di dalam mimpi itu ada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di mimpi tersebut ada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bertanya kepada Nabi Isa, wahai Nabi Isa, adakah umatmu, di kalangan umatmu ada tidak orang seperti ini? Ditunjuknya Imam Ghazali. Maka Nabi Isa melihat daripada Imam Ghazali, Nabi Isa mengatakan kayaknya tidak ada. Umatku seperti orang ini kayaknya tidak ada. Maka Nabi Isa alaihissalatu wassalam bertanya, siapa namamu? Imam Ghazali menjawab, namaku Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Nabi Isa alaihissalatu wassalam kaget. Dia mengatakan, wahai Muhammad, wahai Ghazali, aku hanya bertanya satu pertanyaan, siapa namamu? Cukup sebutkan namamu Muhammad, selesai. Imam Ghazali mengatakan, aku ingin meniru yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika ditanya oleh Allah apa yang ada di tangan kananmu, maka Nabi Musa menjawab, qala ya asaya atawakkau 'alaiha wa amshu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Maka Nabi Isa alaihissalatu wassalam pun menjawab, ya wahai Muhammad, tidak ada di kalangan umatku yang orangnya cerdas sebagaimana umatmu ini. Maka Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah ta'ala pun mengatakan, maka benarlah daripada sabda Nabi SAW, ulama'u ummati ka anbiya'i Bani Israil. Maka kesimpulannya apa? Segala yang taat, ketaatan, sebagaimana tadi tongkat berubah jadi ular, ular dipegang oleh Nabi Musa berubah jadi tongkat. Ketika ketaatan kita kepada Allah sudah 100%, maka bahaya bisa Allah rubah jadi manfaat, dan sesuatu yang manfaat akan ditambah barokahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan hari-hari kita bersama Allah, gunakan hari-hari kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tetap pautkan hati kita, tindakan kita dengan guru-guru yang memiliki sanad bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita akan terselamat insyaallah dari segala fitnah-fitnah yang ada di akhir zaman ini. Hadza minni wal 'afwu minni wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.